Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak kami, peserta didik dimanapun Anda berada. Bapak harap semua dalam keadaan sehat dimanapun Anda menonton video ini. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar pembelajaran kita adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dengan indikator pembelajaran yaitu mendeskripsikan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan bukti transaksi, dan menganalisis aturan debit kredit dan saldo normal. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran penemuan atau discovery learning, Anda diharapkan dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan tepat serta mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Materi pembelajaran kita terbagi atas 3 submateri, yaitu karakteristik perusahaan jasa, bukti transaksi, dan aturan debit kredit dan saldo normal. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama ya, yaitu karakteristik perusahaan jasa. Sesuai dengan namanya, perusahaan jasa, tentunya perusahaan ini kegiatan utamanya adalah menghasilkan jasa atau memberikan pelayanan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Karakteristik atau ciri utama dari perusahaan jasa ada 4. Yang pertama yaitu variability, artinya bervariasi atau berubah-ubah. Yang berubah-ubah di sini adalah jasa yang dihasilkan oleh perusahaan jasa. Kenapa jasa yang dihasilkan berubah-ubah dan tidak dapat distandarisasikan? Karena jasa yang dihasilkan atau diberikan disesuaikan dengan selera konsumen. Maka berbeda konsumen, berbeda pula jasa yang diberikan. Ciri yang kedua adalah intangibility atau tidak berwujud. Maksudnya, jasa yang dihasilkan tidak dapat diraba atau dilihat. Yang ketiga yaitu perishability atau tidak dapat disimpan. Jasa yang diberikan ini tidak dapat disimpan untuk dijual kembali. Jadi berbeda dengan perusahaan dagang. Kemudian yang keempat yaitu inseparability, tidak dapat dipisahkan. Dalam prosesnya, produksi dan penjualan jasa tidak dapat dipisahkan. Terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kita lanjutkan pada materi yang kedua yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi pada umumnya terdiri atas bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya memo antar divisi atau memo antar bagian atau memo antar manajer. Nah, kemudian ada yang namanya bukti transaksi eksternal. Itulah yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu bukti transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Pada umumnya ada 6 bukti transaksi eksternal yang akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kwitansi. Bapak yakin anak-anak sekalian pasti pernah melihat kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran atau penerimaan sejumlah uang. Kemudian yang kedua adalah faktur. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara kredit atau pembayarannya dilakukan secara angsuran, tidak dibayar secara cash atau lunas sekaligus. Kemudian yang ketiga yaitu nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian kembali barang yang kita beli. Jadi ketika barang yang kita terima atau yang kita beli tiba tidak sesuai dengan pesanan kita, maka kita dapat mengembalikan barang tersebut dengan mengirimkan nota debit. Yang keempat adalah nota kredit. Nota kredit adalah kebalikan dari nota debit, yaitu bukti transaksi pengembalian atau penerimaan kembali barang yang kita jual karena tidak sesuai dengan pesanan atau retur penjualan. Kemudian yang kelima ada yang namanya nota kontan. Nah, nota kontan ini adalah kebalikan dari faktur.
Jadi nota kontan ini adalah bukti jual beli barang yang dilakukan secara kontan, secara tunai atau secara cash. Kemudian yang terakhir adalah cek. Cek adalah surat perintah bayar sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk. Jadi misalnya ketika kita punya tabungan atau simpanan dalam bentuk giro di sebuah bank, maka kita dapat mengeluarkan cek ini untuk memerintah bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada pemegang cek tersebut. Berikutnya materi yang ketiga yaitu aturan debit kredit dan saldo normal. Anda bisa melihat tabel ini. Nah, tabel ini menunjukkan kelompok akun dan di mana akun tersebut bertambah dan berkurang. Berdasarkan tabel ini, kita lihat bahwa kolom debit berguna atau bermanfaat untuk mencatat penambahan aset, kemudian penambahan price dan penambahan beban, dan mencatat pengurangan dari kewajiban, kemudian modal, kemudian pendapatan. Sedangkan kolom kredit berguna untuk mencatat penambahan kewajiban, penambahan modal, dan penambahan pendapatan, dan untuk mencatat pengurangan aset, kemudian pengurangan price, dan pengurangan beban. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah kegiatan utama perusahaan jasa itu memberikan pelayanan atau penjualan jasa. Tentunya tujuannya adalah mencari laba atau keuntungan. Bukti transaksi pada perusahaan terdiri atas bukti internal dan bukti eksternal. Setiap tahapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa haruslah disusun berdasarkan aturan debit kredit dan saldo normal. Untuk memperdalam pemahaman anak-anak kami pada materi ini, di sini ada evaluasi. Nah, berdasarkan data sebagian dari jurnal umum ini, anak-anak kami ditugaskan untuk menganalisis masing-masing transaksi apakah telah sesuai dengan aturan debit kredit dan saldo normal. Nah, anak-anak kami sekalian, demikian sajalah materi pembelajaran kita pada sesi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak kami mengirimkan pertanyaan untuk kita diskusikan di grup WA mata pelajaran Ekonomi Pendalaman Minat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.